Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alim Pujairawati. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Untuk itu silahkan menikmati video ini sampai akhir. Happy watching. Oke, langsung saja. Dalam video pembahasan kali ini nanti hal-hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai definisi, yang kedua mengenai konsep dasar kepemilikan, yang ketiga unsur kepemilikan, yang keempat prinsip kepemilikan, yang kelima ciri khas, yang keenam aktiva untuk akuntansi syariah, yang selanjutnya yaitu konsep penilaian aktiva, dan yang terakhir yaitu teori kepemilikan Islam. Subbab yang pertama yaitu kita membahas mengenai definisi kepemilikan. Di dalam definisi ini terdapat dua jenis definisi. Yang pertama yaitu secara etimologi dan yang kedua yaitu terminologi. Yang pertama yaitu etimologi. Secara bahasa Arab, kepemilikan atau al-milk itu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya itu merupakan malaka, yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Dan para ahli fikih mendefinisikan hak milik atau al-milk itu sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkannya atau mentasyarufkannya. Mentasyarufkannya di sini dimaksudkan yaitu mengelola atau menggunakan hartanya. Secara terminologi, yang pertama yaitu menurut Wahab al-Zuhaili, hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasyaruf kecuali ada halangan syar'i. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Abu Zahra, hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasyaruf kecuali ada halangan syar'i. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar kepemilikan. Konsep dasar kepemilikan ini mengutip dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 33 yang artinya dan berikanlah kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Yang selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Hadid ayat 7 yang artinya dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan oleh Allah berkuasa terhadapnya. Setelah mempelajari konsep dasar kepemilikan, lalu kita membahas mengenai unsur kepemilikan. Dalam unsur kepemilikan ini terdapat tiga jenis. Yang pertama yaitu private property atau kepemilikan individu, yaitu merupakan hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk mendapatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Jenis yang kedua yaitu public property atau kepemilikan umum, yaitu merupakan izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta, benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum. Itu ada tiga. Yang pertama fasilitas umum, yang kedua barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Unsur kepemilikan yang ketiga yaitu state property atau kepemilikan negara.
Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip kepemilikan. Di dalam prinsip kepemilikan ini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. Yang kedua, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki. Ketiga, penggunaan harta benda secara berfaedah. Yang keempat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Yang kelima, memiliki harta benda yang sah. Yang keenam, penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. Yang ketujuh, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya. Dan yang terakhir yaitu penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Selanjutnya, pembahasan mengenai ciri khas hak milik. Menurut Monzerkaf, merumuskan ciri-ciri khas hak milik dalam ilmu ekonomi Islam itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta milik adalah amanat. Pemilik yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak milik tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan menuntut manusia agar memanfaatkan barang-barang tanpa memonopolinya. Yang keempat, sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomi. Yang kelima, hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat, sebab ia terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah. Dan yang terakhir yaitu hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. Kepemilikan harta atau aktiva untuk akuntansi syariah. Definisi yang pertama yaitu menurut FASB Statement tahun 1985, aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Yang kedua, dalam kerangka acuan Islam, barang atau harta atau aktiva adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berwujud dalam berbagai produk dan komoditas yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral, maupun spiritual pada konsumennya. Konsep penilaian aktiva. Konsep ini dapat dilihat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Oke, kita sudah berada pada ujung pembahasan yaitu mengenai teori kepemilikan Islam. Teori kepemilikan Islam kaitannya dengan akuntansi syariah ini menyangkut perhitungan kepemilikan harta atau aktiva untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan yang tepat. Dalam konteks ini, akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat, dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah current value, di mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan mengenai konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Saya harap teman-teman sampai sini sudah paham apa itu konsep-konsep dalam kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.